Jemaat sekalian, mari kita persiapkan diri kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan yang maha mulia, kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari jemaat kita naikkan puji syukur kita kepada Tuhan dan memuji di nama-Nya. Terima
pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar bagi pembangunan tubuh Kristus. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ahli pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam penunjukan mereka yang menyesatkan, Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yesuslah yang terindah dalam hidup setiap orang percaya, yang menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu dan juga saya. Mari kita dengan bersukacita kita bernyanyi bagi Yesus, memuji namanya. Dosaku
Indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Kita seringkali melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan, meskipun seharusnya kita menjaganya. Mari saudara sekalian, saya undang kita semua pribadi demi pribadi berdoa, mohon Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita. Bapa Surgawi, kami telah diajar bahwa firman-Mu, firman yang hidup itu, firman yang senantiasa memberikan kami pengetahuan tentang Engkau. Yang Engkau nyatakan pada kami, yang Engkau beritahukan kepada kami akan kehendak hukum dan perintah. Tetapi kami mengabaikannya, kami malas membacanya, kami tidak rindu untuk mengenal Engkau lebih jauh. Karenanya kami tidak bertumbuh. Tuhan, ampuni kami Tuhan, karena kemandekan pertumbuhan kami membuat kami senantiasa hidup di dalam dosa. Kami senantiasa menyimpang dari-Mu. Kami senantiasa mengandalkan diri kami sendiri dan mengutamakan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kebodohan kami, ampuni segala kelemahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menandakan tanganmu kepadanya, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Saudara, mari bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bisa saudara sekalian persilakan duduk. Saudara, puji Tuhan, hamba Tuhan yang akan melayani bersama-sama kita sudah keluar dari karantinanya, saudara ya, sudah 2 minggu dan sudah diperiksa, hasil rapidnya negatif ya, hampir saya bicara negatif saudara ya. Baik, mari kita sambut Lawson ya. Ya, sudah mulai dari kemarin sudah mulai aktif, saudara. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya di baik di sini dan seterusnya. Baik, saudara, kita akan memperhatikan warta seperti biasa hari Rabu tanggal 18. Kita akan mengikuti di dalam kelompok kobar, saudara. Jadi diharapkan semua saudara ikut terlibat di dalamnya, ada di dalamnya dan
kita selain kita akan berdoa syafaat, kita juga akan belajar firman Tuhan. Sekali lagi kita diperlengkapi, begitu saudara ya. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sebetulnya tema yang umum sekali, yang selalu kita pelajari, tetapi kita rindukan supaya kita lebih memperhatikan lagi, yaitu apa arti hidup kita ya, supaya di dalam kehidupan kita senantiasa melihat kepada Tuhan, begitu ya, kita tidak menyimpang daripada Tuhan. Baik saudara jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kemarin ya tanggal 14 November, Noviana hari ini pagi ini tidak hadir, mungkin nanti sore karena beberapa kali sudah datangnya di sore hari. Baik saudara, kepada Novi ya tetap kita ucapkan selamat ulang tahun dan kita bersama-sama berdoa untuk dia supaya Tuhan memberkatinya. Saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita nyanyikan Ajarku Berharap Hanya Padamu. semua apapun yang kami rasa kami bisa. Maka Tuhan tolong kami Tuhan, supaya setiap hari Tuhan, ajar kami berharap kepada Tuhan. Ajar kami sadar bahwa kami manusia dan bukan Tuhan. Maka daripada itu Tuhan tolong kami, supaya kami boleh betul-betul bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Terlebih pada hari ini bergantung kepada firman Tuhan.
yang sama-sama kami akan pelajari. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan bantu kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti, tetapi kami boleh melakukannya. Dan juga boleh menolong bagi hamba-Mu yang lemah dan terbatas, dan yang boleh menonton dia. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan buat gedung gereja ini, buat ibadah kami, supaya bisa boleh berjalan dan di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Berbaik ya hari ini ya. Bapak Ibu, di awal ini kita ngobrol dulu sebentar nih. Kita ngobrol dulu nih. Kalau kita lihat di Pangkal Pinang, atau kalau kita ke pasar, atau kita ke pasar, kemana-mana, kita pasti akan ketemu satu hal yang banyak orang jual akhir-akhir ini. Apa coba? Hah? Jual apa? Atau kita di Pangkal Pinang ini lagi musim buah apa sih? Hah? Buah mangga ya? Iya, kalau kita mau kemana-mana, banyak sekali orang jual buah mangga. Di bawah sana, di pasar, mangga itu sudah berjamuran. Di Bangga ini semua sudah bisa kita terima. Juga enak-enak, juga manis, bahkan juga murah ya. Cuma 10.000 per kilo. Ada yang 10.000, ada yang 13.000, ada yang 15.000 per kilo. Murah sekali. Kenapa saya tahu? Karena saya suka beli mangga. Karena manisnya seperti manis ya Bapak Ibu cuma semua manis ya. Oke, nah pertanyaan yang saya mau tanya ke kita pada pagi hari ini, kalau kita tahu mangga itu adalah buah, tahu ya ini buah ya, bukan sayuran ya. Saya mau minta ke Bapak Ibu untuk jawab question saya pagi hari ini. Apa sih ciri-ciri dari bertumbuhnya sebuah pohon mangga sehingga menghasilkan buah mangga untuk kita makan, untuk saya makan, untuk Bapak Ibu makan, karena sekarang lagi musim. Apa coba? Apa sih ciri-ciri atau apa yang menunjukkan bahwa pohon itu akan menghasilkan buah mangga? Apa coba? Guru biologi ada? Enggak ada ya. Guru apa yang ada? Apa nih coba? Apa? Saya mau tanya ya, harus jawab. Pak Yanto, apa yang Pak Yanto bisa lihat untuk menunjukkan bahwa pohon itu lagi bertumbuh? Hah? Ada bunga. Oke. Habis Pak Yanto ke anak Risa. Apa Risa? Yang bagi Risa tahu bahwa kalau pohon itu akan tumbuh buah. Baru lulus sekolah kan, jadi nggak mungkin lupa. Apa Risa? Ciri-cirinya? Udahlah, aku cuma jawab. Nah, kita pasti tahu ya, ada ciri-ciri yang nampak, ada ciri-ciri yang bisa kelihatan dari pohon itu. Apa sih? Ya pasti akan tumbuh bunga, ya kan? Akan tumbuh bunga untuk menandakan pohon itu sedang bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Nah, begitupun sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan manusia, pasti ada nampaknya, pasti kelihatannya. Nah, begitupun juga kalau kita berbicara mengenai kerohanian, pasti kita bisa ukur, kita bisa lihat ada yang nampak di dalam kerohanian kita secara pribadi. Maka pada hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu jemaat, rekan-rekan semua, tidak usah lihat kiri kanan, tidak usah lihat depan belakang, kita lihat diri kita sendiri untuk mengukur seberapa jauh kita itu bertumbuh, untuk melihat diri kita sendiri tanpa kita lihat orang-orang di sebelah kita, untuk melihat kita sebenarnya lagi bertumbuh atau kita jadi orang Kristen yang begitu-begitu aja tanpa ada perubahan. Andrian yang 5 tahun lalu dengan yang sekarang sama, nggak bertumbuh. Maka kita perlu lihat nih diri kita pada pagi hari ini, kita lagi begitu-begitu aja atau kita sebenarnya lagi menunjukkan pertumbuhan. Nah, pertanyaan yang simpel sekali ya pagi hari ini, dari mana sih atau bagaimana awalnya orang Kristen itu bisa bertumbuh? Tentu jelas, startnya itu harus dari kelahiran baru. Kelahiran baru itu langkah awal, start awal, kehidupan awal untuk orang Kristen memulai hidup sebagai manusia yang Tuhan inginkan karena mengalami kelahiran baru. Tapi problemnya banyak orang itu semangat di awal, ya, pelan jadi redup kayak jemaat yang ada di Wahyu ya, dibilang suam-suam tufa. Jadi redup sampai akhirnya nggak bertumbuh apa-apa. Maka pada pagi hari ini saya mau mendorong kita untuk melihat poin-poin pada pagi hari ini untuk mengukur sekaligus mengevaluasi pertumbuhan rohani kita secara masing-masing
Dan saya akan singkat poin pagi hari ini dengan satu singkatan supaya kita mudah ya untuk menghafal khotbah pada pagi hari ini. Apa sih singkatannya? Saya singkat dengan kata yang sudah umum. Apa itu? Apa? PMI. PMI di Bangka ada kan? Kalau nggak salah di dekat kantor pos ya. Bapak Ibu tahu nggak kepanjangan PMI apa? Yang umum kita kenal? Hah? Palang Merah Indonesia. Tapi pada pagi hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang Palang Merah Indonesia ya. Bukan ini, tapi saya akan mengambil singkatan ini untuk memudahkan kita supaya kita bisa belajar mengukur pertumbuhan kerohanian kita. Maka dimulai dari P. Apa sih P? P yang pertama adalah perubahan karakter. Perubahan karakter itu indikator yang paling penting untuk mengukur apakah diri kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Mengapa? Karena ketika seseorang mengalami kelahiran baru, seseorang itu akan dibuat sadar oleh seluruh tindakan-tindakan yang berdosa. Dan dia tahu itu tidak boleh lagi dilakukan dengan seenaknya. Karena dia mulai sadar kepada kekudusan Allah. Dan mulai tahu kalau sebagai anak-anak Tuhan itu ada batasan-batasan yang Tuhan terapkan di dalam kehidupan orang percaya. Dia mulai sadar, dia mulai tahu. Untuk itu Bapak Ibu, Tuhan kasih kepada bangsa Israel itu ada hukum Taurat, ya, ada batasan-batasan supaya bangsa Israel sadar, tahu apa yang perlu dirubah, ada karakter apa yang perlu disemakin lebih baiknya lagi. Maka ada hukum Taurat untuk melihat batasan yang mereka harus lakukan untuk melihat perubahan karakter mereka. Nah, untuk kita pada pagi hari ini menyangkut dengan hal ini, kita akan lihat di dalam Kolose. Coba kita buka. Kita buka surat Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Surat Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Surat Kolose 3 ya, ayat 5 sampai 9. Kalau sudah buka ayat 5, Bapak Ibu jemaat, ayat 6 demikian seterusnya sampai ayat 9 kita berbahas-bahas ya. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang jahat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling berdustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak Ibu, ketika Paulus menulis surat Kolose, Paulus itu sedang berada di dalam penjara. Jadi ketika dia menulis surat ini, dia sedang berada di penjara, dan jemaat Kolose itu tidak didirikan oleh Paulus, tetapi didirikan oleh rekan dia, utusan dia, itu namanya Epaphras. Jadi surat Kolose, jadi jemaat di Kolose ini tidak didirikan oleh dia sendiri, tetapi oleh Epaphras. Nah ketika Paulus menulis surat ini di dalam penjara, karena dia mau menghimbau jemaat Kolose saat itu. Apa sih yang dia mau himbau? Sebelum sampai ke Kolose pasal 3 yang kita baca pada pagi hari ini, Paulus mau bilang kepada jemaat di Kolose itu dimulai dari pasal yang kedua. Dia mau bilang bahwa jemaat, atau dia mau mengingatkan, atau juga sebagai evaluasi bagi jemaat, kalau hidup yang dipenuhi oleh Tuhan itu berbeda. Hidup yang dipenuhi oleh Tuhan, hidup yang dibangun, hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan, itu pasti berbeda. Maka Paulus bilang itu di dalam Kolose 2. Nah, apa sih dua hal yang Paulus tekankan untuk menunjukkan sebagai evaluasi bagi jemaat Kolose tentang diri mereka? Yang pertama, Paulus bilang implikasi dari orang yang dipenuhi dalam Kristus. Paulus bilang tidak akan lagi mencari perkara di bawah atau perkara yang sebatas duniawi, yang tidak ada bersifat dengan kekekalan. Maka Paulus tulis dengan tegas di Kolose 2 ayat 8. Coba kita buka. Kita baca. Keras ya, karena pada waktu itu ini tantangan yang berat yang dihadapi. Kolose 2 ayat 8. Kalau sudah membukanya, Kolose 2 ayat 8, kita baca bareng-bareng.
1, 2, 3. Hati-hati kita supaya jangan ada dan palsu dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan Paulus bilang di Kolose 3 ayat 2, saya bacakan di dalam ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Jadi ini implikasi pertama yang Paulus mau bilang juga sebagai evaluasi bagi jemaat Kolose saat itu. Tapi yang kedua adalah mengenai perubahan karakter yang Paulus tekankan kepada jemaat Kolose. Yang tadi kita baca di Kolose 3, yang Paulus pakai penggambaran yang baik sekali, manusia baru. Paulus pakai penggambaran yang baik sekali, yaitu tentang manusia baru. Maka Bapak Ibu, perubahan karakter ini ciri yang pertama atau ciri yang penting untuk kita bisa melihat pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Maka Bapak Ibu, kita perlu sadar bahwa menjadi orang percaya tidak sekedar berubah agama, tidak sekedar berganti gaya bentuk penyembahan, tidak sekedar aku dulu ke A sekarang ke gereja, tidak sekedar berganti penampilan atau tidak sekedar berganti organisasi. Enggak, tapi kita melihat apa sih sebenarnya. Kalau kita hanya sebatas itu, kita kan jatuh seperti orang-orang yang ada di gambar ini yang mungkin bisa menjadi refleksi kita. Karena banyak orang tuh begini. Nah, Kristen atau merasa bertumbuh kalau pakai simbol-simbol Kristen, atau enggak merasa bertumbuh kalau dia jadi majelis, pengurus, sudah nyaman dengan itu, merasa sudah bertumbuh. Juga datang ibadah, KTP Kristen, atau orang-orang yang merasa bertumbuh ketika dia sudah melibatkan diri dalam pelayanan dengan lagu rohani. Banyak orang pikir dengan lagu rohani ke gereja, pakai simbol-simbol itu jadi pengurus sudah baik sekali. Nah itu yang salah sekali, yang celaka sekali. Maka kalau kita sampai di tahap ini dan tidak bertumbuh secara karakter, itu gawat sekali. Apa sih contohnya? Saya balik ke khotbah sebelumnya. Contohnya adalah Paulus yang pada waktu itu ketika mereka membuat surat indulgensia. Mereka sebagai rohaniwan, pengurus gereja, aktif melayani, petinggi gereja, pemimpin gereja, pakai atribut Kristen, tapi bertumbuh nggak? Tapi menunjukkan karakter Kristus nggak? Enggak. Mereka buat surat indulgensia untuk kepentingan mereka sebenarnya. Maka baru kita perlu lihat. Maka untuk itu berubah sebagai orang Kristen itu adalah berubah di dalam yang pertama, yaitu di dalam karakter kita. Kenapa Bapak Ibu? Kalau cuma begini, iblis juga bisa. Ya. Satu hal yang iblis nggak bisa adalah berubah di dalam karakter. Iblis bisa berpura-pura baik, bisa ya, bisa berpura-pura baik, tapi dia tidak bisa menjadi betul-betul baik. Itu yang beda. Bisa berpura-pura baik sama seperti kita, tapi tidak bisa betul-betul menjadi baik, karena dia memang jelas-jelas mau menentang Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita cuma begini kita sama dengan iblis. Maka kita juga perlu lihat bahwa dari perjanjian lama Tuhan itu tidak sembarang untuk menembus bangsa Israel. Dia betul-betul menembus mereka supaya mereka boleh hidup di dalam karakter mereka, supaya jadi berkat bagi orang-orang fasik. Maka Tuhan menegaskan penting sekali di Amsal 21 ayat 3. Coba kita buka. Amsal 21 ayat 3. Oke, buka Amsal 21 ayat 3. Yang di atas ada 4 orang di balkon. Amsal 21 ayat 3. Ada buah dia ya, ini. Amsal 21 ayat 3. Kalau sudah buka, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Melakukan kebenaran dan keadilan yang tidak menambahkan Kepada korban. Sekali lagi Tuhan tidak menghilangkan pentingnya korban, tapi Tuhan menekankan juga pentingnya karakter kita, sikap hidup kita. Mengapa? Karena bangsa Israel itu dibuang di dalam pembuangan, tidak hanya ketika mereka itu menyembah berhala, tetapi karena Tuhan menemukan karakter hidup mereka itu masih sama dengan orang fasik. Bahkan di beberapa kitab nabi-nabi yang pernah saya bahas, dari nabi-nabi yang zaman kita dengar dalam khotbah, itu menunjukkan bahwa kehidupan mereka jauh lebih jahat daripada orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan tipu-tipu, mereka juga sama, bahkan lebih jahat lagi. Maka Tuhan bilang ini kepada mereka supaya menegaskan penting sekali tentang perubahan hidup, perubahan karakter, gaya hidup sebagai orang yang sudah kenal Tuhan.
Maka Bapak Ibu, kalau kita mau melihat perubahan karakter ini, coba kita lihat diri kita. Ada yang berubah nggak dengan kita yang dulu, dengan kita yang sekarang? Oh, ada, tambah cantik. Ya bagus sekali, kalau tambah cantik, kan suami makin enak lihatnya dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu lihat apa nih yang betul-betul berubah karakter secara hakiki di dalam kehidupan kita. Balik lagi ke konteks kita hari ini tentang Paulus. Kalau kita mau melihat Paulus di dalam perubahan karakter, kita bisa menemukan sebenarnya Alkitab itu menyatakan, bahkan Alkitab juga memberitahukan bagaimana karakter Paulus. Coba kita lihat. Bapak Ibu jemaat bisa buka bagian-bagian ini nih. Tapi yang pertama saya minta Bapak-bapak buka Kisah Rasul 9 ayat 1. Bapak-bapak buka Kisah Rasul 9 ayat 1. Ibu-ibu buka Galatia 1 ayat 13. Anak-anak muda, remaja, pemuda itu buka 1 Timotius 1 ayat 13. Yuk, semua buka supaya gak usah main-main dan handphone gak usah main-main. Kita buka kita. Oke. Bapak-bapak buka Kisah 9 ayat 1, ibu-ibu buka ini, anak-anak remaja pemuda buka 1 Timotius 1 ayat 13. Sudah? Sudah? Kalau sudah, saya minta bapak-bapak boleh baca dulu Kisah Rasul 9 ayat 1. Sudah? 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Oke, lanjut ibu-ibu Galatia 1 ayat 13. 1, 2, 3. Sesuatu kebahagiaan tentang ibu dan menurut agama Yahudi, kata atas aku mengenainya karena Allah terasa membicarakan. Next, anak muda 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan dia itu di luar iman. Waktu Paulus menyatakan di Galatia 1, aku yang dulu, sebenarnya mau bilang begini, aku yang dulu waktu masih hidup di dalam natur keberdosaan yang masih mengikat aku begitu. Tapi yang sekarang itu aku sudah berbeda. Kita bisa melihat perubahan karakter yang jelas-jelas sekali Alkitab, bahkan diri dia tekankan mengenai diri dia. Siapa dia? Alkitab juga bilang siapa dia. Tapi ada perubahan karakter yang terjadi di dalam hidup Paulus, di mana dia menunjukkan kasih. Ya, orang yang dulunya nggak mengasihi, tapi sekarang dia menunjukkan bahwa dia betul-betul menjadi pribadi yang mengasihi, tentu dengan proses untuk dia bisa mengasihi. Tapi juga tidak hanya kasih, tapi Paulus juga menunjukkan dia mengalahkan dia punya ego. Ya, kalau tadi ditulis dia membara-bara, tapi dia sekarang mengalahkan egonya itu untuk memberitakan Injil kepada orang yang dulu dia benci. Tapi sekarang dia betul-betul mau berkorban, mau mengalahkan egonya untuk mengasihi orang lain dengan dia mau memberitakan firman Tuhan. Itu kita bisa lihat di mana Paulus menyatakan apa segala sesuatu yang terjadi dalam diri dia. Coba kita buka di 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Kita baca berganti-gantian. Kita melihat bagaimana Paulus di dalam dirinya betul-betul berkorban untuk melakukan pelayanan karena dia berubah secara karakter. Semakin mengasihi, berkorban dan lain sebagainya. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Oke, saya akan bacakan ayat 24 dulu ya. 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku dilakukan, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalahkan kapal, selalu sama aku takut dengan maut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak kali lemah dan barangkali aku tidak tidur, aku lapar dan lapar, barangkali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Oke, sampai sini aja.
mau begini untuk memberitakan orang agar kenal Tuhan Yesus. Enggak, dia malahan bunuh, kejam sekali. Bahkan dia tidak mau orang mengenal Tuhan. Tapi ada perubahan sikap di dalam hidupnya. Semakin mengasihi, tapi dia mengalahkan egonya, rela menderita dalam pelayanan supaya orang bisa kenal Tuhan. Nah, itu ada perubahan karakter yang bisa kita lihat secara jelas di dalam kehidupan Paulus. Maka Bapak Ibu, untuk itu Paulus, karena dia tahu dia tidak boleh lagi memberikan ruang bagi nafsunya di dalam karakter dia yang dulu, tapi dia sekarang mau mengajak jemaat di Kolose yang tadi ya, tidak hanya manusia baru, tapi dia mau mengajak bagian yang lain kepada jemaat di Kolose. Nah, coba kita buka di Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Di bawahnya tadi nih, tadi kan ayat 5, ini di bawahnya tadi. Kolose 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kita baca berganti-gantian ya. Dimulai dari saya. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang terhadap yang lain, apabila ada salah terhadap yang lain. Sama-sama kita mengampuni kamu untuk segala yang lain. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu, Paulus tidak hanya menunjukkan ada kasih yang berubah, ada pengorbanan yang berubah, tapi yang terakhir yang tidak kalah penting itu bagaimana Paulus menunjukkan kegigihannya untuk hidup di dalam Kristus. Beda ya, kalau dulu menentang, sekarang ada berubah sikapnya. Dia mau hidup di dalam Kristus. Maka untuk itu dia bilang di Filipi 1 ayat ini, bagiku hidup adalah Kristus. Dia mau bilang dia mau hidup untuk Tuhan. Kalau kita baca di Filipi 3 ayat 8, dia bilang, karena aku mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu perhatikan kata-kata Paulus ya, dia mengenal Tuhan itu pribadi. Perhatikan ya, dia mengenal Tuhan itu pribadi. Dia tidak tulis bahwa dia mengenal Tuhan dari Tuhan punya ajaran. Dia tidak tulis mengenal Tuhan dari Tuhan punya pandangan. Dia tidak kenal Tuhan dari Tuhan punya perkataan, pikiran, dan juga terakhir teologi. Enggak, tapi dia bilang dia kenal Tuhan itu pribadi. Begitupun dengan kita. Kita harus mengenal Tuhan itu mengenal pribadinya. Baru dari pribadi itu implikasinya di dalam pribadi pasti ada pikiran kan, ada perkataan. Baru kita mengenal itu. Ini yang kebalik-balik dalam kehidupan orang Kristen. Berpikir tahu perkataan Tuhan sudah kenal Tuhan, ya. Salah ya. Kita kenal dulu pribadinya dia, baru pelan-pelan implikasinya. Kita mengenal perkataan, pikiran, perbuatan, jalan-jalan Tuhan. Saya kasih contoh paling simpel adalah begini. Bapak Ibu di Pangkal Pinang ada nggak orang jual sushi? Ada ya? Pernah nggak makan sushi? Pernah ya? Aku juga pernah makan sushi ya. Apalagi yang suka ke warung apa? Ke restoran yang sering pergi. Bolak-balik itu ada sushi kan? Ada sushi. Nah, sekarang gini ya, Bapak Ibu, kalau kita makan sushi, terus kita klaim, aku makan sushi, aku udah tahu kok Jepang. Tanpa perlu makan sushi, aku sudah tanpa perlu ke Jepang, dengan makan sushi, aku sudah ke Jepang. 2. Tapi yang ketiga, aku udah kenal kok bagaimana negara Jepang karena makan sushi. Itu kenal, atau kenalnya sama-sama? Sama-sama ya, bahkan tidak kenal sama sekali ya. Nah begitu pun dengan kita sebagai orang Kristen. Supaya kita bisa tahu negara Jepang, kita harus pergi ke Jepang. Nah, waktu kita pergi ke Jepang, otomatis implikasinya kita pasti akan cari makan sushi. Begitupun dengan Tuhan. Kita kenal dulu pribadinya, baru implikasinya perkataan, perbuatan, pikiran. Ini yang salah dari orang Kristen. Berpikir sudah kenal Tuhan, padahal nggak kenal Tuhan. Maka waktu saya sekolah di STB, dosen-dosen selalu bilang, jangan kalian cuma pintar debat teologi, jangan kalian cuma pintar baca buku teologi, jangan kalian cuma pintar doktrin, baca buku teologi, baca buku rohani, jago Yunani, jago di kelas, tapi kalian sebenarnya lagi nggak kenal Tuhan secara pribadi. Tapi kalian sebenarnya lagi nggak punya relasi dengan Tuhan. Tapi kalian sebenarnya lagi nggak cinta kepada firman Tuhan. Karena dosen-dosen mau bilang, kenal pribadi dulu. Baru setelah itu implikasinya mulai perkataan, perbuatan, tindakan. Contohnya tadi yang sushi ya, begitu.
ke Jepang dulu, pasti kita ke Jepang cari makan sushi. Ngerti ya? Karena kalau enggak kita bisa jatuh sama seperti Ayub. Kalau orang baca Ayub di awal-awal, lihat Ayub hebat sekali ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jangan stop di situ. Baca terus sampai di pasal-pasal selanjutnya. Ayub bilang ke Tuhan, dia tantang Tuhan, dia ragukan Tuhan, dia marah ke Tuhan, dia bilang Tuhan, aku mau bawa Tuhan ke pengadilan. Dia hopeless dengan Tuhan. Tapi di akhir ternyata dia bilang, oh, aku dulu kenal Tuhan dari perkataan orang. Sekarang aku kenal Tuhan. Berjumpa dia dengan pribadi. Ini yang hati-hati. Jangan sampai kita hari ini sudah ikut kobar, sudah ke gereja, sudah tahu Tuhan, sudah dengar ini, sudah dengar itu, sudah tahu Tuhan, sudah ikut seminar, sudah tahu Tuhan. Padahal kita cuma tahu perkataannya, bukan tinggal di dalam pribadi. Dan ini yang Paulus bilang, tinggal di dalam dia. Dan ini perubahan karakter. Dulu enggak, sekarang dia mau tinggal di dalam Kristus. Nah, mari kita lihat contoh paling simpel yang Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang yang orang-orang salah ikut dia. Karena orang-orang ikut dia bukan tinggal di dalam dia, tapi di dalam hal yang lain. Nah, ini perkataan Tuhan secara tegas pada orang-orang waktu itu. Kita buka yuk di Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Coba kita buka. Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Kita buka Alkitab banyak ya. Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Sudah? Yohanes 6 ayat 25 sampai 29, kita bergantian ya. Dimulai dari saya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Perhatikan Tuhan bilang. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yang hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Tuhan bilang dia pribadi. Tuhan marah ya. Mereka ikut dia karena roti mujizat. Nah, ini yang salah nih orang Kristen. Udah tahu Tuhan, udah tahu Tuhan, Tuhan bilang A, bilang B, padahal nggak tinggal dalam Tuhan. Nah, ini Tuhan tegaskan dengan baik. Maka Paulus juga bilang, tinggal di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal pribadi, bukan perkataan dia. Nanti implikasinya baru ke perkataan dia. Beda ya? Itu beda sekali. Maka itu yang berubah di dalam kehidupan Paulus. Maka pertanyaan bagi kita hari ini, sudah nggak? Hari demi hari kita itu terus berubah. Musim demi musim, kita tuh betul-betul ada perubahan yang menunjukkan kita semakin berbeda dengan yang dulu, manusia baru. Bapak Ibu, tadi saya tunjukkan ada kasih, pengorbanan, hidup dalam Tuhan. Itu sebenarnya aspek-aspek utama. Kalau kita berubah dalam hal itu, pasti yang lain akan ikutan berubah. Sudah nggak Bapak Ibu, kita tuh betul-betul berubah. Orang kalau dalam Tuhan udah nggak lagi dia menipu orang lain, dia ya, karena dia tahu dia mengasihi. Kenapa sih orang menipu diri sendiri, menipu orang lain? Ya karena dia dulunya belum hidup di dalam Tuhan. Maka pertanyaan kita pada pagi hari ini untuk melihat, sudah nggak kita itu berubah secara karakter hari demi hari? Setiap kita punya kebiasaan buruk ya, begitu juga dengan saya. Punya kebiasaan, punya tabiat, punya gaya hidup yang nggak baik. Bapak Ibu coba bayangkan, orang Kristen yang sudah ikut Tuhan 50 tahun, tapi masih menjadi pecandu narkoba atau masih menjadi peminum minuman keras, nggak berubah sama sekali. Apa yang terjadi? Nah, maka kita pagi hari ini boleh melihat, aku yang dulu dengan aku yang sekarang semakin berubah. Karakter aku semakin berubah. Ada perubahan nggak? Ada perubahan yang berubah atau sama aja dengan aku yang dulu yang hidupnya serampangan, seenaknya? Maka Bapak Ibu kita perlu mengerti supaya kita jelas. Kita baca sama-sama sebelum kita loncat ke poin kedua. 1, 2, 3. Tetapi harus karakter kita. Bapak Ibu kalau
saya nggak usah bilang agama lain ya, saya bilang agama Kristen. Kalau semua orang agama Kristen meyakini bahwa iman Kristen itu masuk sampai ke hal-hal yang sederhana, pasti angka bina nggak akan kotor. Semua orang Kristen pasti akan jaga kebersihan. Tapi banyak orang Kristen masih suka buang sampah sembarangan. Dia pikir buang sampah sembarangan nggak ada kaitan dengan iman Kristen. Wah, itu nggak jelas sebenarnya. Padahal apapun, sederhana apapun, itu kaitan dengan orang Kristen. Termasuk itu menggunakan listrik, menggunakan kuota handphone, kuota internet. Ada kaitan yang sebenarnya perlu kita lihat. Maka Bapak Ibu, ini perlu kita tahu jelas ya. Karena banyak orang Kristen sampai didapat Tuhan Yesus, udah selamat, udahlah, enak, udah stop, gak usah apa-apain. Nah itu kadang-kadang bisa aneh. Jangan-jangan dia kenal ajaran, bukan kenal pribadi Tuhan. Makanya dia cuma pikir stop, sudah, gak usah berubah. Maka betul-betul kita harus sadar ini dan yakin ini bahwa kita harus mencerminkan kemuliaan Allah di dalam perubahan karakter kita. Ada amin nggak? Oh nggak ada ya kan? Ada amin? Amin. Kok nggak ada sih ya? Oke, kita pindah ke poin kedua. P yang pertama adalah perubahan. Jangan lupa ya. Yang kedua, M. Apa M sih? Mengerjakan panggilan yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang juga mengerjakan panggilan Allah yang Dia tetapkan bagi kehidupan kita. Apa sih panggilan Allah? Yuk kita buka lagi baca Alkitab di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita buka. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kalau sudah kita berganti-gantian ya kayak tadi. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, waktu kita ditebus oleh Tuhan, Allah mau kita mengerjakan panggilan Allah yang keliru karena kita jatuh dalam dosa. Maka setelah kita mengalami kelahiran baru, bangsa Israel ditebus oleh Tuhan. Tidak hanya ditebus dari sesuatu, tidak hanya ditebus untuk selamat dan dibenarkan, tapi ditebus supaya kita bisa kembali kepada rancangan yang Allah mau kita kerjakan sebagai manusia yang Dia inginkan tentunya. Maka apa itu? Itu ada di bagian ini sebenarnya. Ini poin panggilan Allah kepada setiap manusia. Bapak Ibu, poin panggilan Allah ini nggak hilang sebenarnya, cuman bergeser makna. Nah, coba kita lihat ya. Di ayat 26 Tuhan tulis poinnya panggilannya berkuasa, ya. Berkuasa, kita harus berkuasa. Poin yang kedua, Allah bilang diciptakan menurut Dia. Artinya Tuhan mau panggilannya adalah kita mewakili Allah di dunia. Yang ketiga, penuhi bumi. Tuhan mau kita itu memenuhi bumi, mengelola bumi. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, ketiga hal ini nggak hilang, tapi hanya bergeser maknanya. Kita berkuasa untuk kepentingan diri sendiri. Kita ada di dunia, tapi tidak untuk hadir untuk mewakili Allah. Makanya ada Firaun, ada orang-orang yang gak jelas di zaman reformasi yang hadir di dunia, tapi bukan untuk mewakili Allah, tapi untuk kepentingan mereka. Padahal di gereja. Nah itu anehnya, hadir di dunia untuk menjadi musuh Allah. Kita memang memenuhi bumi ya, tapi kita lagi merusak bumi sebenarnya. Pekerjaan kita itu mengeksploitasi alam, buang sampah sembarangan, itu kan merusak bumi. Perbudakan, rasis, kulit putih ke kulit hitam, iya kan? Banyak, tapi merusak bumi sebenarnya. Banyak terjadi. Maka Tuhan menghapuskan, perbudakan dihapus, apalagi pokoknya banyak hal yang Tuhan hapus supaya manusia bisa mengelola bumi itu dengan baik, dengan menjaga supaya manusia tetap hidup dengan aman dan nyaman. Nah maka ini yang berganti waktu kita jatuh di dalam dosa. Berkuasa sih, tapi rebut-rebutan kuasa. Berkuasa sih, tapi revolusi akhlak. Mau sadar siapa ya? Dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu kita lihat ya.
Maka Bapak Ibu, ini yang penting yang perlu kita lihat supaya kita sadar bahwa Tuhan menebus kita. Tuhan mau kita mengerjakan panggilan Tuhan. Maka pertanyaan simpel kepada kita hari ini, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sudahkah Tuhan Mungkin pekerjaan kita hari ini sudah tepat dalam panggilan kita. Tapi kita tidak masuk di dalam panggilan Allah di dalam pekerjaan kita. Kita masih mengerjakan ini, keinginan aku, dosa aku, mau berkuasa, tapi untuk aku, mau memenuhi bumi, tapi untuk aku, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bangsa Israel ketika ditebus oleh Tuhan, saya mundur lagi ya ke kisah identitas supaya nyambung sampai hari ini. Tuhan tidak menebus bangsa Israel supaya mereka keluar dari perbudakan. Dulu diperbudak, sekarang hidup enak, enjoy dengan Tuhan. Dulu tidak mengenal Allah, dewa dewi, sekarang mengenal Allah. Enggak. Dulu percaya ini, sekarang mengganti mereka punya kepercayaan. Tidak hanya itu. Tapi yang terakhir, tidak sekedar berubah bentuk penyembahan kepada patung, sekarang kepada pribadi yang hidup. Enggak sebenarnya. Tapi Allah mau mereka kembali kepada rancangan Allah yang semula. Waktu mereka tahu mereka ditebus untuk dikuasai, untuk dihancurkan jadi budak, karena mereka diciptakan dari lendir dan itu ya, dibilang sama dewa dewi, itu mereka sadar ketika mereka ketemu dengan Tuhan, ternyata panggilan Tuhan kepada manusia bukan dikuasai, tapi menguasai. Beda nggak? Beda ya. Dulu dikuasai, ketika mereka ketemu Tuhan, mereka tahu ternyata mereka itu menguasai bukan dikuasai, dan mereka harus berkuasa tidak seperti Firaun, berkuasa untuk Tuhan. Beda ya, beda sekali. Makanya yang Tuhan mau kembali kepada diri orang-orang percaya. Dan Tuhan mau ketika Tuhan menebus mereka boleh bekerja, kita juga boleh bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan. Mengapa harus sesuai dengan panggilan Tuhan? Karena tidak semua pekerjaan yang sah di mata hukum adalah pekerjaan yang berkaitan dengan panggilan Allah. Ya enggak? Ya enggak? Saya contoh ya. Dokter yang rubah jenis kelamin perempuan ke laki-laki sah nggak di mata hukum? Sah. Legal. Legal nggak? Legal. Banyak orang pergi ke sana, banyak orang ke sana pergi ganti kelamin. Tapi itu berkaitan nggak dengan panggilan Allah? Sama sekali tidak. Bahkan menolak. Tapi orang kerja nggak itu? Kerja. Tetapi tidak memenuhi panggilan Allah. Saya contoh lagi. Orang yang bisnis dan jual rokok, ada kaitan nggak dengan panggilan Allah? Sama sekali enggak. Tapi sah nggak di mata hukum di Indonesia? Sah sekali. Nggak melawan. Tapi itu merusak tubuh, merusak sesama. Nggak ada kaitan Tuhan, panggilan Tuhan dengan orang berbisnis rokok, jual minuman keras. Sama sekali nggak ada. Ada nggak orang bisa bisnis begitu, buka warung? Banyak sekali. Maka kita perlu tahu, ada banyak pekerjaan yang sah, legal, tapi belum tentu berkaitan dengan panggilan Allah kepada kehidupan kita. Jelas ya? Saya nanti Bapak Ibu bisa cari contoh. Banyak sekali. Maka kita perlu lihat, hari ini kita kerja sah di mata hukum, tetapi juga kita harus lihat di dalam panggilan Allah itu sah. Atau jangan-jangan enggak? Kita sembarang usaha, sembarang ini, tipu sana tipu sini, nggak jelas. Bapak Ibu, kita perlu sadar akan hal ini supaya kita tahu panggilan Allah itu masuk di dalam semua lini kehidupan. Mengerjakan panggilan Allah tidak terbatas di dalam gedung gereja. Kalau terbatas di gedung gereja, sebab itu orang Kristen di luar gereja hidupnya sembarangan. Jadi troublemaker di dalam pekerjaan sembarangan. Bukan sembarangan dia nggak tanggung jawab ya, tapi nggak memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan. Nah ini yang terjadi di dalam orang-orang reformasi. Membedakan mana yang kudus dengan mana yang sekuler, itu nggak bisa. Kita harus yakin bahwa di dalam bagian manapun kita itu dipanggil Allah untuk melayani Allah di semua yang Allah percayakan kepada kita. Nah, kita akan lihat dua kutipan penting sekali dari tokoh Kristen. Yuk, semua perhatikan, semua baca ke depan. Kita baca kata-kata dari William Tyndale. Yuk, 1, 2, 3. Maka tapi tidak ada. Dia lagi bilang ini di dalam konteks pada waktu itu para Paulus. Kan dia kan juga disesahkan karena dia terjemahan Alkitab kan. Dia bilang kalau para Paulus juga begitu ngapain? Maka Bapak Ibu kita nggak boleh membedakan dalam bagian hal.
kita di rumah, kita di pekerjaan, itu kita juga memuliakan Allah. Bagaimana memuliakan Allah? Kita harus bekerja sesuai dengan panggilan Allah. Nah, Calvin bilang begini, 1, 2, 3, baca. Dan manusia. Bisnis kita juga adalah panggilan Allah. Kalau kita jadi bisnis woman dan lain sebagainya, itu panggilan Allah untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Cuma pertanyaannya, sahnya di mana? Nah, maka kita perlu sadar, kita perlu kembali lihat kepada kejadian 1. Kita dipanggil sebenarnya untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa sinkron dengan definisi yang ada di dalam Alkitab dan juga yang ada di dalam Efesus. Saya kutip seorang teolog ya, namanya Frederick Buechner, dia bilang begini. Bareng-bareng baca, 1, 2, 3. Frederick Buechner menyatakan panggilan Tuhan merupakan dan rancangan Tuhan di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita itu ada 2 titik temu. Titik temu panggilan Tuhan kepada diri si Elvi dengan panggilan Tuhan kepada dunia ini yang kita kerjakan. Jadi kita sekarang hidup, kita tidak hanya mengerjakan rancangan Tuhan bagi kita sendiri, itu egois ya. Tapi kita hidup juga untuk mengerjakan panggilan Tuhan yang besar bagi dunia. Saya kasih contoh. Siapa sih contohnya Musa? Itu Musa. Contohnya Musa. Musa Tuhan tidak hanya panggil supaya Musa dapat memuliakan Tuhan, tapi Tuhan mau memanggil Musa supaya Musa juga bisa bekerja kepada Tuhan dan tujuan Tuhan kepada bangsa Israel itu bisa tercapai dengan dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Begitupun kita hari ini kalau kita guru, Tuhan tidak hanya panggil kita sebagai guru, tetapi di dalam guru itu ada panggilan yang Tuhan mau kasih supaya kita klop dengan Tuhan. Waktu kita mengerjakan panggilan kita sebagai guru, pekerja sosial, di kantor, buka warung, jual ini, jual A, jual B, dan jual C. Maka ini yang terjadi dalam Musa. Tuhan bilang di Keluaran 3 ayat 9, Musa tolong dong untuk selamatkan bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa yang lain. Tuhan mau Musa berkuasa, mewakili Allah di dunia, memenuhi bumi. Tapi Tuhan mau ketika Musa berkuasa, Musa tidak hanya berkuasa karena dia punya karunia untuk memimpin, tapi waktu dia memimpin, Tuhan mau dia memimpin dengan memimpin umat Allah supaya umat Allah boleh semakin mengenal Tuhan. Maka dia pimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dia memimpin tidak untuk diri sendiri, tidak untuk bangsa Israel, tapi untuk supaya sejarah penebusan Allah terus berjalan. Kita nggak bisa pungkiri ya, kalau sejarah penebusan itu berawal dari mereka sampai ke kita hari ini. Mewakili Allah, mewakili kehadiran Musa, mewakili kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Kita hari ini jadi guru, kita hari ini jadi businessman, jadi pekerja, buat ini, buat itu di kantor perusahaan. Kita mewakili Allah nggak di dalam perusahaan kita? Kita mewakili Dia nggak dalam perusahaan kita? Jadi ibu rumah tangga, mewakili Tuhan nggak sebagai mama, sebagai ibu rumah tangga? Kalau enggak, cuma jadi mama-mamaan, ya kita nggak memenuhi panggilan Tuhan. Memang kita jadi mama yang baik sih sebenarnya, nggak jahat, tapi kita nggak ada sinkron untuk ngajak anak-anak kita supaya kenal Tuhan dan mereka boleh hidup memenuhi panggilanku Tuhan. Kalau kita cuma jadi oma-omaan, mama-mamaan, sudah anak sukses kaya sudah habis. Itu bukan mama yang sejati dalam Tuhan. Yang terakhir, memenuhi bumi. Iya, memenuhi bumi. Tetapi Tuhan mau Musa memenuhi bumi, mengelola bumi dengan hukum-hukum Tuhan. Makanya ada peraturan-peraturan supaya tidak sembarang menjahati sesama manusia. Ada kota-kota perlindungan dan lain sebagainya. Beda ya? Beda sekali. Maka Bapak Ibu, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang bertumbuh itu orang Kristen yang tidak berubah, tidak hanya ini karakter, tetapi mau belajar untuk hidup dalam panggilan Allah, untuk memuliakan Allah. Sudah enggak setiap hari kita bekerja jadi mama, jadi punggung, jadi popo, tetapi jadi popo yang mencari kerajaan Allah supaya aku punya cucu kenal Tuhan Yesus. Sudah enggak? Kalau belum, kita tidak sedang bertumbuh. Saya kasih contoh paling simpel sekali. Pagi hari ini adalah contoh dari kesaksian dari seorang ibu. Ibu ini namanya Ibu Magda.
Saya kenal dia, dengar dia punya kesaksian dari acara yang dilakukan oleh SPB. Jadi SPB itu buat acara teologi kerja. Nah, ada dosen yang sampaikan materi, tapi juga ada si Ibu Magda yang jadi narasumber untuk menjadi kesaksian buat kita bagaimana bekerja untuk memenuhi panggilan Tuhan. Bapak Ibu, dia bilang di awal sebagai notaris dia pikir mudah untuk bekerja, tapi ternyata ketika dia masuk sebagai notaris itu nggak mudah, dia bilang. Nggak mudah, dia bilang. Nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Bukan cuma susah jadi notaris, tapi juga dia bilang ini nih, menggoda dan menggiurkan jadi notaris. Kenapa menggoda? Kenapa menggiurkan? Karena bertemu dengan ini nih, jadi notaris. Mengurus pajak, dia bilang, pembebasan lahan, urus surat ini, urus surat itu, izin ini, izin itu, pakai notaris bidang hukum. Dia bilang menggoda sekali. Dia juga lihat orang lain, wah kesempatannya. Bahkan teman-teman juga bilang, dia kenapa kamu nggak ada kesempatan? Karena ini kan mumpung kan. Tapi dia bergumul betul-betul bagaimana dia dipanggil Tuhan sebagai notaris di dalam pekerjaan dia sebagai notaris. Dia bilang banyak dia punya klien meminta dia untuk menggelapkan pajak. Sobok menyogok. Belum lagi dia bilang aparat di Bantul itu minta jatah. Belum lagi dia bilang banyak klien, banyak orang minta memanipulasi tanda tangan, pajak, luas lahan, izin. Dia bilang, wah bagaimana ini? Tapi dia bilang, dia sadar dia dipanggil menjadi notaris untuk memuliakan Tuhan. Dan dia tidak melakukan semuanya ini. Lalu apa dampaknya? Dampaknya dia bilang kantor sepi. Kantor sepi, dia bilang klien pada kabur, pendapatan menurun. Terus orang-orang bilang, jangan pergi ke Ibu Magda. Susah katanya kalau pergi ke dia. Dia nggak mau ini kong kali kong dengan mereka. Bapak Ibu ini orang Kristen. Maka saya berdoa bagi Bapak Ibu jemaat yang bekerja sebagai kaum profesional, boleh hidup menghidupi panggilan Tuhan di dalam pekerjaan dalam pekerjaan kita, bukan jadi batu sandungan bagi orang lain. Maka ini contoh dari Ibu Magda yang betul-betul sebagai notaris, tapi bukan notaris yang ecek-ecek, yang sama dengan yang lain. Yang betul-betul menjadi notaris yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Bagaimana dengan kita hari ini bekerja? Dia bilang sepi, klien pada kabur, tapi dia bilang selang beberapa lama kemudian, dia bilang Tuhan pasti tidak akan tinggalkan anak-anak Tuhan. Dia bilang ada klien-klien yang baru, yang Tuhan utus, yang mau pakai dia, karena orang-orang itu tahu dia jujur dan takut akan Tuhan. Nah itu berbeda sekali. Sebagai notaris, bagaimana dengan kita hari ini yang bekerja di dalam dunia profesional? Maka itu panggilan Tuhan bagi kita. Maka Bapak Ibu, setelah dua hal ini, yang pertama perubahan karakter, yang kedua mengerjakan panggilan Tuhan, tapi yang ketiga yang kita tidak boleh lupa, yaitu kita harus hidup di dalam apa? Di dalam Tuhan. Maka yang terakhir adalah iya. I itu apa sih Rosa? I itu adalah ingin semakin serupa Kristus. Jadi ada P, ada M, ditutup dengan poin terakhir yang akan mendrive dua poin di atas. Ingin serupa Kristus. Kenapa saya bilang ini poin paling penting dan akan mendrive poin di atas? Karena tanpa serupa Kristus, bagaimana mungkin kita bisa tahu apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita supaya kita semakin serupa Dia? Itu Tuhan Yesus, itu menjadi standar untuk kita berkenan di hadapan Allah. Kita nggak bisa berkenan di hadapan Allah tanpa menjadi serupa dengan Tuhan yang datang hidup di dalam manusia, di dalam dunia, untuk menunjukkan aku tuh standar hidup yang dikenankan oleh Allah. Tapi yang kedua, tanpa mengenal Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa kenal panggilan hidup ini. Begitupun dengan bangsa Israel. Tuhan tebus dulu, jadikan mereka sama dengan Dia, baru Dia kasih panggilan. Begitupun dengan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita tidak orang Kristen yang ecek-ecek, kita nggak akan tahu panggilan Tuhan. Maka kita perlu melihat kepada hal ini. Maka yang terakhir adalah ingin serupa Kristus. Simpel sekali pagi hari ini punya question. Jadi setiap poin itu saya tanya refleksinya. Kita baca sama-sama refleksi ini. 1, 2, 3. Ada nggak orang Kristen jadi seperti Kristus, tapi ancaman? Ada. Contoh tadi Ibu Magda. Kalau dia tidak mau jadi serupa Kristus karena ancaman dia kehilangan klien, dia nggak mau jadi serupa Kristus. Mendingan aku kaya aja, jadi notaris yang kaya, terima sogok,
kong kali kong dengan aparat, urus penggelapan pajak dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menjadi serupa Kristus? Itu ancaman nggak jadi serupa Kristus? Bisa-bisa ancaman loh. Misalnya jadi serupa Kristus di dalam hal pengelolaan keuangan. Ancaman nggak bagi kita? Ancaman kalau uang itu berhala, kalau kita nggak mau Pak, kalau kita merasa ketika Tuhan mengambil itu dan kita tidak bisa seenaknya, itu ancaman. Maka Bapak Ibu, menjadi serupa Kristus itu panggilan bagi kehidupan kita supaya kita berkenan kepada Dia. Maka untuk itu Tuhan tulis di dalam Yohanes 8 ayat 29, menjadi serupa Dia karena Dia melakukan apa yang berkenan kepada Bapa. Maka Dia bilang, bukan ikut yang lain ya. Maka Dia bilang ikut aku, supaya sama-sama menjadi pribadi yang diperkenankan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu, Tuhan panggil, ikut aku, karena itu jalan menuju serupa Tuhan, serupa pribadi Tritunggal. Tetapi Tuhan tidak hanya menyuruh mengikut Dia tambah 2 aspek lainnya. Terakhir, kita buka Alkitab terakhir. Matius 10 ayat 38 sampai 39. Matius 10 ayat 38 sampai 39. Terakhir ya, kita buka Alkitab. Terakhir di kota maksudnya. Matius 10 ayat 38 sampai Matius 10 ayat 38 sampai 39. Saya akan bacakan terlebih dahulu, baru Bapak Ibu next-nya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ia akan memperolehnya. Ini 2 aspek. Kita tidak bisa menjadi serupa Kristus tanpa kita lakukan 2 aspek ini. Kenapa? Karena 2 aspek ini berbicara mengenai kata aku sebenarnya, menyangkal diri. Itu kata aku. Tuhan mau kita betul-betul menyingkirkan ini, aku. Karena kalau aku itu belum dibereskan, tidak mungkin kita bisa memenuhi panggilan Tuhan. Maka panggilan Tuhan itu harus membereskan ini, motivasi dan juga keberhargaan dalam diri kita. Contoh, kalau Tuhan tidak menyangkal diri, bagaimana mungkin dia Tuhan menjadi manusia kalau banyak orang yang menjadi Tuhan? Ya, banyak orang yang menjadi Tuhan. Dia menyangkal. Maka poin ini harus kita lakukan, karena kalau enggak, kita tidak akan bisa menjadi serupa Tuhan di dalam aspek-aspek yang lain. Saya kasih contoh ya, penutup, saya kasih contoh. Bapak Ibu, saya pernah bilang ke teman-teman pemuda yang waktu Kobar tentang pembasuhan kaki. Tahu ya, pembasuhan kaki ya? Pembasuhan kaki itu satu hal yang umum dilakukan pada orang-orang waktu itu. Tapi bagaimana melakukan ini tanpa menyangkal diri dan memikul salib? Itu susah sekali Bapak Ibu. Harus 2 aspek ini baru kita bisa melakukan aspek ini dan makna-makna dari aspek pembasuhan kaki. Bapak Ibu, pembasuhan kaki itu saya kasih contoh ya, ada 4 konteks. Pertama, ini umum dilakukan untuk menyambut tamu datang ke acara. 1. Tapi yang kedua, para tamu biasanya menyediakan budak, perhatikan ya, budak untuk membersihkan kaki para tamu datang ke pesta, datang ke acara makan. Tapi lihat, yang persiapkan diri dari budak untuk membasuh kaki siapa? Tuhan. Kalau nggak menyangkal diri, Tuhan nggak mungkin bisa melakukan yang keji. Bahkan bukan yang keji ya. Yang melakukan pembasuhan kaki itu bukan budak Yahudi, tapi budak non Yahudi. Menandakan bahwa satu pekerjaan, satu pelayanan yang sangat rendah, sangat tinggi, yaitu apa? Pembasuhan kaki. Bahkan ini biasanya dilakukan oleh orang yang kita hormati, misalnya anak kepada orang tua. Tapi Tuhan Yesus yang dihormati guru melakukan kepada murid yang tadi berantem siapa yang paling on the top. Terus Tuhan, murid-murid kaget ya, ini kan pekerjaan budak, kafir, gak baik. Tapi Tuhan mau melayani mereka, mau menunjukkan. Kenapa? Karena menyangkal diri untuk melakukan ini. Nggak biasa Tuhan lakukan, mempertaruhkan harga diri, dia lakukan. Rendah, dia lakukan. Dia dihormati, tapi dia melakukan kepada bawahannya, yaitu kepadamu. Bapak Ibu, aspek dari pembasuhan kaki ini banyak sekali. Kalau kita tidak menyangkal diri, kita tidak mungkin bisa sama dengan Tuhan di dalam aspek-aspek ini. Apa sih aspek pertama? Minta Pak Iwan baca. Pak Iwan baca nih, 1, 2, 3. Apa? Melepaskan harga diri. Tanpa melepaskan harga diri, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan budak, jadi manusia. Tanpa melepaskan harga diri,
bagaimana kita bisa bekerja memenuhi panggilan Allah di rumah tangga, di pekerjaan. Kita pasti akan kong-kali-kong, urus izin sembarangan tanpa melepaskan harga diri. Yang kedua, tanpa bertindak melampaui tradisi, tidak akan pernah terjadi. Karena sudah begitu di lingkungan, orang kulit putih ya sudah begitu menghina orang kulit hitam. Tuhan ketika ketemu perempuan Samaria, dia melampaui tembok kan. Wih, dia kaget nih, kok laki-laki Yahudi mau tegur dia ya. Itu melampaui tradisi pada waktu itu. Tanpa kita melampaui apa yang paling berat dalam diri kita untuk menyangkal, untuk kita melayani Tuhan, kita akan susah sekali. Karena di dalam diri kita ada tembok-tembok yang besar sekali. Yang ketiga, baca ini, Pak Justin. Apa Pak? Kerendahan. Yang keempat, minta Bu Elidia baca. Apa? Melayani. Aspek dari makna pengusap kaki. Melayani, mengutamakan orang lain, pengorbanan, kasih, kemurahan hati, kebaikan, dan terakhir misi Allah melalui pemasukan kaki, pemasukan dosa. Maka Bapak Ibu, kita mau jadi serupa Tuhan ini tanpa kita mengikut guru dia, menyangkal diri, itu nggak bisa. Maka saya berharap hari ini 3 poin, apa tadi? PMI ya, bukan Palang Merah Indonesia, perubahan karakter, menunjukkan panggilan Tuhan, ingin serupa Kristus, boleh menjadi evaluasi kita paling penting, dan Alkitab menjadi sumber utama kita untuk melihat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, dan kami mau sadar Tuhan, menjadi orang Kristen tidak sampai sebatas kami menerima keselamatan dan tidak bertumbuh menjadi begitu-begitu aja. Tuhan, kami mau, kami boleh bertumbuh, kami mau, kami boleh terus berbuah, kami mau, kami boleh hidupnya semakin hari semakin serupa Tuhan. Dan Tuhan tolong Tuhan, melalui hari ini kami boleh pulang, boleh mengevaluasi, boleh melihat diri kami, dan juga boleh menguji kami bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan bantu kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang boleh bertumbuh dalam Tuhan, semakin berubah, semakin bekerja untuk kemuliaan Tuhan, untuk panggilan Tuhan, bukan untuk uang, bukan untuk jabatan, bukan untuk aku dan keluarga aku, tapi untuk Tuhan. Dan terakhir Tuhan, kami mau semakin serupa Tuhan, supaya melalui ini Tuhan ada berkat yang luar biasa, berkat surgawi yang boleh tercurah di dalam kehidupan kami. Karena kami mau menjadi orang yang betul-betul bertumbuh. Tuhan pimpin, Tuhan tolong mulai sebentar, Tuhan dan Roh Kudus juga boleh memampukan kami. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan respon firman Tuhan yang baru kita dengar. Dengan kita nyanyikan dekat padanya. Pada kesempatan ini juga kita akan mengumpulkan permohonan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk nikmat yang boleh kami nikmati di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pemberian Tuhan, berkat daripada Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari, sepanjang hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami dimampukan untuk kami boleh membawa persembahan syukur kami kepadamu.
Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan terima dan Tuhan kuduskan sehingga layak dipakai di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, hari ini persis tengah bulan November, saudara. Berarti Natal kira-kira tinggal sebulan lagi. Saudara, saya mau ajak kita berdoa untuk kota-kota besar, khususnya di Jawa yang masih penularan atau pandemi masih cukup kuat begitu ya. Kita berdoa supaya Tuhan menolong agar gereja-gereja dapat merayakan Natal ya. Kita berharap walaupun mungkin tidak seperti biasa begitu ya, tetapi mereka masih dapat merayakan, masih dapat mengingat akan kehadiran Kristus di dalam suasana yang yang hangat dan suasana yang seperti biasa. Kita berdoa juga buat persiapan Natal kita ya. Kita juga bukan terlalu bebas, tetapi di tengah keterbatasan biarlah Tuhan menolong supaya kita juga dapat merasakan suasana Natal yang indah dan baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin menyerahkan diri Tuhan akan perayaan ibadah Natal dimanapun ya Tuhan, terutama di Jakarta dan kota-kota besar di Jawa. Kiranya Kau menolong Tuhan supaya mereka yang sampai saat ini masih harus berdiam di rumah, masih belum dapat beribadah di gereja, kiranya Kau menolong ya Tuhan, supaya setidaknya di dalam perayaan Natal mereka pun dapat merasakan suasana itu. Kiranya Kau menolong supaya ada lebih kelonggaran untuk mereka dapat beribadah. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati panitia yang mulai bekerja, berkati kami semua, berkati dengan hikmat-Mu, berkati kami supaya kami dapat merayakan dan beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian kepada Allah Tritunggal.